Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaputra Disasil dengan NIM 2103067 dari kelas NMIKB angkatan 2021. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan ke-6 jaringan komputer, yaitu membuat jaringan LAN dengan menggunakan wireless di aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi Cisco. Lalu di sini ada beberapa bagian seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan wireless di setiap ruangan. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu wireless. Wireless itu adalah jenis teknologi dan perangkat yang mengirimkan data melalui udara, bukan melalui kabel. Cara untuk menambahkan wirelessnya yaitu dengan cara ke bagian network, lalu pilih wireless. Setelah itu kita pilih WRT 300N. Lalu kita simpan di bagian sini. Selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi dulu di wirelessnya. Caranya yaitu kita pilih wireless, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih config. Setelah itu kita pilih wireless. Di sini ada SSID, di mana SSID ini adalah Service Set Identifier, di mana di sini adalah nama WiFi sebagai titik perangkat yang memiliki komponen nirkabel. Di sini SSID-nya kita ubah menjadi ruangan. Lalu di bagian autentikasi, di sini kita pilih WPA2 PSK. Lalu kita beri password yaitu 21030067A. Setelah itu kita ke bagian GUI, lalu kita scroll ke bawah, lalu pilih save setting. Setelah itu kita close. Selanjutnya untuk menghubungkan antara PC ke wireless, caranya yaitu kita pilih PC. Lalu di bagian physical ini kita matikan dulu di bagian sini. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini kita lepas dulu untuk PT host NM1CFE-nya, kita geser atau kita drag. Kenapa harus di drag? Karena modul tersebut untuk kabel sementara. Lalu kita sambungkan dengan yang ini. Kita geser ke atas, lalu kita nyalakan. Setelah itu kita melakukan konfigurasinya. Caranya itu kita pilih wireless. Lalu untuk SSID-nya kita gunakan ruangan. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita close. Di sini secara otomatis akan terhubung ke wireless. Dan di bagian PC ruang bendahara ini sudah ada IP address-nya yaitu 192.168.0.103. Selanjutnya kita gunakan cara yang sama untuk ruang administrasi, ruang person, keuangan, tata usaha, sekretaris, dan ruangan staff. Baiklah, di bagian ruangan ini telah selesai disambungkan antara PC, laptop, smartphone ke wireless. Selanjutnya sekarang di bagian ruang direktur dan wakil direktur. Di sini sama dengan cara yang tadi, kita tambahkan wirelessnya. Setelah itu kita akan konfigurasi. Caranya sama seperti yang tadi. Kita masuk ke wireless, lalu kita SSID-nya kita pakai direktur.
Lalu untuk passwordnya itu sama 2103067A. Lalu kita ke GUI, scroll ke bawah, lalu save setting. Selanjutnya kita close. Di sini sekarang kita akan menghubungkan antara PC ke wirelessnya. Caranya yaitu kita klik PC, lalu kita matikan terlebih dahulu. Kita drag untuk sambungan LAN-nya, lalu kita ambil ini ke atas, lalu kita nyalakan. Selanjutnya masuk ke config, pilih wireless, SSID-nya yaitu direktur, lalu kita masukkan passwordnya. Selanjutnya kita close. Lalu lakukan cara yang sama untuk smartphone dan laptop yang ada di ruangan direktur dan wakil direktur. Selanjutnya kita ke aula. Di sini sama kita tambahkan wireless, lalu kita konfigurasi. Untuk SSID-nya kita pakai aula dan passwordnya sama 2103067A. Lalu ke GUI, setelah itu pilih save setting, lalu close. Selanjutnya kita akan menghubungkan smartphone ke wirelessnya. Setelah itu lakukan cara yang sama untuk smartphone PJ Aula, laptop PJ Aula, PC Aula, dan PJ Aula lagi. Setelah berhasil disambungkan, selanjutnya di bagian TPPRJ, sini sama kita tambahkan wirelessnya, lalu kita lakukan konfigurasi. Untuk SSID-nya kita gunakan TPPRJ. Lalu passwordnya tetap sama 2103067A. Lalu pilih GUI, lalu pilih save setting. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara PC TPPRJ umum ke wirelessnya. Caranya yaitu sama seperti tadi, kita klik lalu kita matikan. Setelah itu kita drag untuk sambungan LAN-nya, lalu kita masukkan yang ini, kita nyalakan, lalu pilih konfigurasi, masuk ke wireless, lalu SSID-nya kita isikan TPPRJ, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita close. Setelah berhasil terhubung, kita lakukan hal yang sama untuk laptop TP2RJ umum, smartphone RM1, lalu PC TP2RJ BPJS, TP2RJ
BPJS untuk laptop, dan smartphone untuk RM4. Selanjutnya kita ke ruangan TPPRI. Sini kita tambahkan wirelessnya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi. Untuk TP2RI-nya di sini SSID-nya kita gunakan TPPRI. Lalu kita masukkan passwordnya. Lalu kita save setting, lalu close. Setelah itu kita sambungkan ke PC ke wirelessnya. Lakukan hal yang sama untuk TPPRI BPJS, smartphone, dan laptop. Setelah kita masuk di sini, kita pilih config, lalu kita pilih wireless. Setelah itu untuk SSID-nya kita ganti menjadi rekam medis. Lalu kita masukkan password yang sama. Lalu kita ke GUI. Setelah itu save setting. Lalu close. Selanjutnya kita hubungkan semua PC, laptop, smartphone ke wirelessnya. Untuk SSID-nya kita gunakan rekam medis, lalu masukkan passwordnya, kemudian close. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Setelah kita berhasil, selanjutnya kita ke ruangan poliklinik. Di sini kita tambahkan wireless. Selanjutnya kita konfigurasi. Setelah itu kita pilih config, lalu wireless. Lalu untuk SSID-nya kita masukkan
Poliklinik 1. Lalu kita masukkan password yang sama 2103067A. Lalu pilih GUI. Setelah itu kita pilih save setting, lalu close. Selanjutnya kita hubungkan semua ini ke wirelessnya. Caranya sama, itu kita pilih smartphone, lalu pilih config, lalu pilih wireless. Setelah itu kita ubah SSID-nya menjadi Poliklinik 1. Lalu kita masukkan passwordnya itu 2103067A. Lalu kita close. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Setelah selesai menghubungkan, selanjutnya kita ke ruangan penunjang. Di sini ada fisioterapi, biomedik, radiologi, bank darah, parasitologi, mikrobiologi, laboratorium dengan patologi anatomi. Di sini kita tambahkan wirelessnya. Setelah itu kita lakukan konfigurasi. Setelah muncul tampilan berikut, kita pilih config, lalu pilih wireless. Setelah itu kita ubah SSID-nya menjadi penunjang. Lalu kita masukkan password 2103067A. Lalu pilih GUI. Setelah itu kita pilih save setting, lalu kita close. Selanjutnya kita akan hubungkan wireless ke PC, laptop, dan smartphone yang ada di penunjang. Caranya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita pilih PC fisioterapi. Setelah itu kita matikan, lalu kita drag untuk sambungan LAN-nya, lalu kita pilih yang ini. Setelah itu kita nyalakan lagi, lalu kita pilih config, pilih wireless. Lalu untuk SSID-nya kita ubah menjadi penunjang. Lalu kita masukkan passwordnya yaitu 2103067A. Lalu kita tunggu sampai dia terhubung. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk yang lainnya. Selanjutnya setelah berhasil, kita ke ruangan poliklinik yang kedua. Di sini kita tambahkan wireless. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi.
Sini kita pilih wireless. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut, lalu kita pilih config, lalu kita pilih wireless. Setelah itu untuk SSID-nya di sini kita ubah menjadi Poliklinik 2. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu 2103067A. Lalu kita pilih GUI, lalu kita scroll ke bawah, lalu pilih save settings. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan menghubungkan wireless ke smartphone, laptop, dan PC yang ada di ruangan poliklinik kedua ini. Caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih config. Setelah itu kita pilih wireless. Lalu untuk SSID-nya di sini kita ubah menjadi IGD. Lalu kita masukkan password yang sama, yaitu 2103067A. Setelah itu kita pilih GUI, lalu kita scroll, pilih save setting. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita akan menghubungkan semua ini ke wireless. Kita coba di bagian PC Nurse Station. Sini kita klik. Lalu setelah itu kita matikan dulu, lalu kita pindahkan, kita ganti dengan yang ini. Setelah itu kita nyalakan, lalu masuk ke config, pilih wireless, lalu SSID-nya di sini kita ubah menjadi IGD. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita close. Lakukan hal yang sama untuk semua PC, laptop, dan smartphone yang ada di IGD. Setelah kita berhasil menghubungkan semuanya, di sini kita akan menambahkan switch untuk 3 ruangan. Di sini kita ambil switch dulu. Setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan kabel strike.
Setelah itu kita hubungkan lagi untuk TP2RJ, TP2RI dan ruangan rekam medis dalam satu switch. Dengan menggunakan kabel strike. Selanjutnya kita sambungkan lagi penunjang poliklinik 1 dengan apotik dengan satu switch. Lalu kita gunakan kabel strike. Selanjutnya kita hubungkan Poliklinik 2 dan IGD Rawat Inap dengan satu switch. Di sini kita gunakan kabel strike. Setelah kita hubungkan tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya saya akan memapping satu PC yang ada di ruangan rekam medis. Caranya kita ke bagian ruangan rekam medis, lalu di sini saya akan coba untuk di PC analisa. Di sini kita lihat dulu IP address-nya, yaitu 192.168.0.100. Untuk mapping kita klik PC. Setelah itu kita ke desktop, lalu kita pilih command prompt, lalu kita ketik ping spasi 192.168.0.100, lalu enter. Di sini ada tulisan pinging, replay from, btest, time, dan TTL. Di sini tandanya bahwa untuk IP address 192.168.0.100 ini terhubung ke semuanya. Selanjutnya saya akan coba lagi mapping di bagian ruangan, yaitu laptop keuangan. Di sini IP address-nya yaitu 192.168.0.114. Caranya sama, yaitu kita pilih, lalu kita pilih desktop, lalu kita pilih command prompt. Di sini kita ketik ping spasi 192.168.0.114, enter. Di sini juga berhasil terhubung karena ada replay from 192.168.0.114, bytes-nya itu 32, time-nya 58, dan TTL-nya 128. Untuk mengecek apakah semua terhubung, caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi.
Baiklah, yang terakhir yaitu untuk menguji apakah semua komponen terhubung dengan benar, lakukan proses pengiriman Simple PDU yang ada di bagian atas ini. Caranya yaitu kita pilih Simple PDU, lalu kita masukkan ke semua PC. Selanjutnya, setelah kita menambahkan Simple PDU-nya, di sini kita pilih simulasi, lalu kita play. Ini kita akan mengetahui bahwa apakah Simple PDU tadi itu berhasil atau tidak. Dimana untuk melihat proses pengirimannya, di sini kita klik play. Di bagian bawah ini terdapat last statusnya. Di sini ada tulisan in process. Di sini ada semua ruangan dengan destinasinya. Di sini sudah ada yang sukses dan ada yang failed. Di sini bisa kita lihat. Yang failed itu ada di wakil direktur, di bagian laptop, terus ada di bagian rekam medis, di TPPRI, lalu ada yang di bagian gudang obat. Setelah itu ada di poliklinik yaitu dokter THT, ada poliobgyn, dan selebihnya itu sukses. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.